Saudara, berjumpa kembali dengan Opini Jurnalis, dan kali ini saya Marham Maidawati akan berbincang-bincang dengan narasumber kami. Tentunya kami akan membahas seputar Pilkada serentak 2024 yang baru saja 5 hari yang lalu baru saja kita lakukan. Masyarakat sudah menggunakan hak pilihnya, dan tentunya kita ketahui juga pelaksanaan Pilkada 2024 ini juga berjalan lancar dan aman. Tapi ada sisi yang menarik yang akan kita bahas kali ini, tentunya terkait dengan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Dan saat ini saya sudah kedatangan tamu yang istimewa nih, Bapak Dr. Muhammad Sadi SHI MH ya. Selamat datang nih, saya panggil apa nih, Bung? Mas Sadi atau gimana nih? Ya, Mas saja. Mas aja ya, Mas Sadi ya. Kita sendiri sudah melihat Mas Sadi, sama-sama kita sudah nyoblos ya, sudah menyalurkan hak pilih kita. Nah, terkait dengan pengamatan Mas Sadi sendiri untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang baru saja kita lakukan bersama, khususnya di Sumatera Selatan ini, bagaimana? Terima kasih Mbak Marhama dan pemirsa Opinus. Kita ini masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan umumnya seluruh Indonesia sebanyak 37 provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan pemilihan nanti Mbak Marhama, karena Undang-Undang 10 2016 itu menyatakan pemilihan. Nah, khusus di Sumatera Selatan sebanyak 17 kabupaten kota kita sudah melaksanakan hari Rabu tanggal 27 November kemarin. Itu kalau kita lihat sebanyak 241 kecamatan dan 3.249 desa yang ada di Kabupaten Sumatera Selatan ini kita sudah melaksanakan itu. Dan memang kalau kita lihat dari hasilnya agak ada perbedaan sebenarnya dari pemilihan-pemilihan yang sudah ada. Dan kita bersyukur kita di Sumatera Selatan, alhamdulillah ketika pelaksanaan di hari H dan sampai di penghitungan terakhir di tanggal 27 itu kita belum ada mendengar berita-berita kalau ada semacam anarkis atau ada penolakan. Meskipun itu pun ada, tapi tidak sampai muncul ke permukaan atau ke tingkat nasional. Nah, jadi itu yang perlu kita berikan apresiasi kepada masyarakat kita Sumatera Selatan. Ya, kita harus dewasa dan menggunakan hak demokrasi kita, terutama mengenai hak pemilu itu tersebut. Nah, mengenai partisipasi masyarakat, ya memang ya setiap pelaksanaan ya baik itu pemilu maupun pemilihan ini khususnya di Indonesia itu biasanya ya pasti naik turun. Nah, naik turun itu kan banyak sebabnya atau faktornya. Ya, angka golputnya itu Mbak Marhama. Terkadang angka golputnya berkurang, tetapi terkadang juga angka golputnya meningkat. Kalau untuk Pilkada 2024 ini sendiri bagaimana? Mungkin bila dibandingkan juga dengan sebelumnya Pileg, Pilpres ataupun Pilkada 5 tahun yang sebelumnya sendiri, kita ada kecenderungan meningkat atau memang ada kecenderungan menurun? Kalau kita lihat Mbak, masalah golput di pemilihan ya Pilkada di tanggal 27 November kemarin memang ada semacam peningkatan sebenarnya angka golput itu di Sumatera Selatan khususnya. Kenapa? Kita lihat sendiri hari ini. Kalau kita lihat dan kita dengar apa yang disampaikan oleh masyarakat dan pemirsa Opinus ini mengatakan bahwa yang pertama itu sebenarnya ini yang perlu kita perbaiki mungkin Mbak Marhama dan pemirsa, masalah politik uang. Ini sebenarnya kita kenapa pilkada ini semakin meningkat ya karena politik uangnya tidak sampai ke daerah-daerah atau ke pelosok-pelosok desa. Nah, sehingga masyarakat kita hari ini sudah terbiasa dengan politik uang itu. Kalau tidak ada uang maka tidak mau milih. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya. Maka ini menjadi tantangan terbesar baik kita Sumatera Selatan maupun Republik Indonesia ini untuk bagaimana cara mengatasi mengenai politik uang. Nah, kemudian yang menarik lagi Mbak Marhama, sebenarnya selain politik uang tadi, mungkin kita bisa lihat ya Mbak Marhama dan pemirsa Opinus bahwa dengan adanya debat publik, debat publik para kandidat itu ya, bahkan sampai ada 3 kali debat ya. Bahkan saya juga alhamdulillah kemarin ditunjuk sebagai perumus dan panelis. Itu sebagian masyarakat mengatakan bahwa dari nonton live dari debat itu tersendiri dia bisa menyimpulkan. Nah, sebenarnya kepala daerah ini ada sebagian yang tidak pantas sebenarnya untuk jadi kepala daerah. Nah, itu menjadi alasan juga bahwa dia tidak mau memilih itu golput. Nah, jadi intinya tingginya angka golput di 2024 ini khususnya di tanggal 27 November kemarin itu ada semacam ketidakcocokan
calon-calon pasangan itu. Jadi tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat juga untuk memilih. Baik dari hati nurani, bahkan dari segi kualitasnya. Bahkan masyarakat sekarang kan ada sebagian sudah cerdas mengatakan bahwa ini sebenarnya belum bisa untuk memimpin kabupaten yang besar ini. Nah, makanya itu menjadi alasan juga untuk golput sebenarnya. Dan biasanya masyarakat yang cerdas ini bahkan dia, kalau ini bahasa saya mengatakan bahwa saya tidak mau sih meninggalkan dosa jariah. Nah, kalau seandainya saya milih yang bersangkutan, ya 1, 2, dan 3, dan tiga-tiganya menurut masyarakat tidak punya kemampuan untuk memperbaiki daerah, bahkan bisa merusak daerah tersebut, lalu seandainya kita harus memaksakan diri untuk memilih yang bersangkutan, dan terpilihlah yang bersangkutan itu, dan kemudian dilantik, setelah dilantik dia korupsi, nah maka pemilih juga kan akan membuat suatu dosa karena memilih orang untuk melakukan korupsi. Nah, itu menjadi alasan sebenarnya. Jadi berarti alasan salah satu faktoran alasan yang cukup jelas itu salah satunya itu dari calon-calon kandidat sendiri yang dalam debat ini khususnya sendiri. Di Sumatera Selatan dan memang kemarin kan kita sudah nonton live itu, masyarakat menyimpulkan bahwa ini tidak cocok. Nah, kira-kira seperti itu kan, tidak sesuai dengan hati nurani pemirsa Venus kan, sehingga itu menjadi persoalan sebenarnya angka golput kita meningkat. Nah, ini justru menjadi tantangan terbesar khususnya kami akademisi ini, Mbak Marhama. Bagaimana ke depan supaya anggapan-anggapan seperti ini bisa kita hindari atau bisa kita hilangkan supaya demokrasi di Indonesia ini baik pemilu maupun pemilihan itu ya bisa berjalan sebagaimana amanat Pancasila dan konstitusi itu. Nah, perlu kita perbaiki mungkin tadi karena dari pengalaman kita kemarin tanggal 27 itu tingginya angka golput karena semacam ketidakcocokan masing-masing calon ini. Nah, maka itu mungkin ke depan pemerintah kita melalui regulasi perlu memberikan standar-standar atau kriteria-kriteria orang itu bisa untuk calonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu bupati, gubernur, wali kota, ya begitu juga wakilnya, itu perlu sehingga masyarakat ini memang pas karena sudah memenuhi kriteria. Mungkin itu salah satu. Mas Adi, apakah Mas Adi juga melihat selama ini dalam pemilihan ataupun penjaringan kandidat ini sendiri belum secara maksimal dilakukan mungkin bahwa ini loh yang harus pantas maju, ini yang memang semestinya tidak pantas itu, atau bagaimana kalau Mas Adi melihat itu sendiri? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Mbak Marhama di Indonesia ini kan kita sudah punya lembaga yang bertugas mengurus masalah pemilu khususnya KPU kan. Nah, KPU inilah yang menyaring sebenarnya lembaga masing-masing kandidat itu yang layak atau tidak layak. Nah, KPU kalau saya lihat sudah maksimal, baik KPU provinsi, KPU kota di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah maksimal. Tetapi yang menjadi persoalan KPU dan KPU provinsi dan KPU Palembang ini, kota Palembang, itu biasanya dia berpacu pada aturan sudah ada. Nah, memang aturan kita, Mbak Marhama, di Indonesia ini, jangankan kepala daerah, syarat untuk jadi presiden saja, nah tidak sampai ke S1, cukup tamat SMA saja. Bahkan SMA juga ya tidak harus dibuktikan dengan ijazah kan. Nah, ini jadi persoalan. Nah, ini ke depan harus kita perbaiki. Jadi intinya untuk menjadi seorang pemimpin ya tentu kualitas pemimpin itu harus lebih bagus, lebih baik, lebih tinggi daripada masyarakat yang dipimpinnya. Itu yang ideal sebenarnya. Tetapi regulasinya hari ini ya belum sampai ke situ sebenarnya. Ini yang sering saya masukkan yang saya masukkan dengan pemerintah ketika ada acara-acara itu, dari segi regulasi harus diperbaiki. Nah, jadi intinya Mbak Marhama, kalau saya lihat dan saya amati, KPU kita sudah bekerja sesuai dengan regulasi itu, sehingga regulasi itulah yang membatasi sehingga KPU itu boleh meloloskan ini, ya kan? Betul. Ya, karena memang seperti itu aturannya. Tapi ketika kalau seandainya KPU itu membuat aturan tersendiri, maka KPU bisa dipersoalkan. Nah, ini jadi permasalahan sebenarnya. Jadi di situ ya permasalahan yang memang sulit untuk melakukan itu semua. Tapi mungkin ke depan ya dengan seperti kita lihat bahwa adanya indikasi penurunan angka pemilih ini sendiri, berarti kan tidak kesesuaian hati nurani ataupun tidak cocok, atau bisa saja selain faktor tadi mungkin mereka menyaksikan di debat, mereka katakanlah waduh pemimpin yang mungkin saya akan pilih ternyata tidak sesuai dengan harapan mungkin kan. Bagaimana tuh, mungkin ada sisi lain selain mungkin dari mereka melihat hasil-hasil debat mereka tampil, mereka sama-sama bisa menyampaikan visi dan misi itu, mungkin sisi lain faktornya apa, Mas? Ya, sebenarnya Mbak Marhama dan pemirsa Venus, kalau kita lihat sebenarnya yang dalam di masyarakat lah khususnya itu
yang tadi pertama dari sumber daya manusia yang mencalonkan diri juga ya lebih baguslah masyarakat timbang yang akan mencalonkan diri. Kemudian memang ini yang perlu diperhatikan sebenarnya ya, kalau kita lihat di Sumatera Selatan ini figur itu sangat penting sebenarnya. Nah, jadi kalau kesananya figur itu tidak bisa menggerakkan, itu maka masyarakat biasanya dia golput. Jadi sosok seorang figur dan juga pemimpin itu harus bisa dari figur itu. Itu salah satu cara untuk mengatasi supaya golput di Sumatera Selatan itu ya mungkin nanti bisa akan berkurang habis, berkurang kan, sehingga benar-benar apa yang diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang pemilu itu terlaksana oleh masyarakat Sumatera Selatan. Sebenarnya Mbak Marhama, ya, masyarakat itu ini menjadi persoalan juga dari segi regulasi. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Saya termasuk orang yang sering dianggap kontroversi yang mengatakan bahwa golput itu melanggar undang-undang. Saya katakan undang-undang yang mana dilanggar? Kita kan hanya hak itu, bukan hak, kewajiban. Betul. Nah, Undang-Undang 7 2017 itu hak sebenarnya, hak kita untuk menggunakan suara kita memilih bersangkutan. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Betul. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian diturunkan juga dalam pasal 22I, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah, itu hak Mbak Marhama, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Jadi tidak ada istilahnya masyarakat ini melanggar undang-undang sudah hak mereka untuk memilih ataupun tidak memilih. Nah, bahkan memang kalau kita lihat di Indonesia itu dari sejarah golput itu sebenarnya penggunaan terhadap hak itu sendiri. Kalau kita baca Mbak Marhama di tahun 1971 itu kan ada gerakan gerakan golput atau gerakan moral untuk tidak menggunakan hak kita, ya kan? Nah, yang dimotori oleh Adnan Buyung Nasution ya, dan kemudian ada Arief Budiman. Kalau kita lihat di sejarah tahun 1971 itu merupakan gerakan moral masyarakat untuk tidak menggunakan haknya. Itu salah satu bentuk protes sebenarnya terhadap calon-calon pemimpin kita yang tidak memenuhi standar atau kualitasnya itu. Nah, makanya itu sebenarnya dari tahun 1971 di Indonesia sudah ada itu. Iya, berarti betul-betul memang untuk menekan angka golput ini betul-betul memang untuk calon-calon ini betul-betul memang harus memenuhi standar, katakanlah memang nantinya betul-betul mampu memimpin, memperjuangkan rakyatnya nantinya. Nah, seperti kita ketahui juga mungkin di sisi lain itu juga bisa saja apakah selain memang tadi katakanlah kualitas daripada calon, faktor-faktor lain mungkin sendiri secara teknis mungkin dalam pelaksanaan mungkin bisa saja bisa menyebab mereka sudah datang misalnya ke TPS, bisa saja karena belum mulai, karena mereka ada juga urusan, mereka pulang. Itu bagaimana Mas Adi sendiri melihat apakah juga ada faktor-faktor itu juga menghambat mereka menggunakan hak suara? Mbak Marhama, kalau kita lihat sebenarnya selain faktor yang sudah kita bahas di awal tadi, ada beberapa faktor lain sebenarnya yang sering membuat masyarakat atau pemilih itu golput. Biasanya berkaitan dengan administrasi. Nah, ini kan kita Sumatera Selatan ini khususnya di Kota Palembang ini kan sebagian besar masyarakat daerah kita ini yang berdiam di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang, termasuk saya aslinya dari Lubuk Linggau daerah. Nah, terkadang kita masyarakat kita ini agak semacam lengah terkait administrasi. Nah, KTP-nya masih yang lama di daerah, sedangkan dia sudah tinggal di kota. Nah, terkadang surat suaranya itu ada di daerahnya. Nah, ketika dia mau mudik untuk coblos itu kan mahal biaya. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, itu menjadi tantangan juga ke depan mungkin masyarakat kita harus bagaimana caranya ketika kita sudah menetap termasuk administrasi harus kita robah supaya ketika pelaksanaan pemilihan dan pemilu kita memang tidak harus mudik lagi ke daerah asal kita karena administrasi kita sudah kita urus. Kemudian juga, dan ini yang menarik sebenarnya, di tantangan juga bagi penyelenggara KPU dalam hal ini Mbak Marhama, masalah jauhnya. Nah, ini terkadang kan TPS kita kan kemarin tidak setiap ini katanya kemarin kan, sehingga tidak sesuai dengan domisili tidak sesuai dengan domisili. Kemudian juga dia tinggal di kelurahan ini tapi milih di kelurahan lain. Nah, itu menimbulkan ada semacam masyarakat itu agak kesal. Sudah, daripada saya ribet, lebih baik saya sudah tidak milih saja. Apalagi setelah milih nanti terpilih, ya saya sama seperti hari ini, tidak ada yang berubah bagi saya. Tidak ada sehingga perubahan juga. Nah, jadi yang berkaitan administrasi itu
Itu yang menjadi soal pertama juga sebenarnya di Sumatera Selatan untuk alasan golput yang kemudian TPS-nya jauh. Iya, ya itu juga menarik Mas Adi. Bahkan salah satu TPS kenapa terjadi, kita tahu bahwa Kota Palembang sendiri juga akan terjadi PSU ya, pemungutan suara ulang. Ada 5 TPS itu di 4 kecamatan. Salah satu juga informasi yang kami dapatkan ternyata di saat di TPS itu memilih 2 nama sama. Ternyata di data itu ternyata nama ini dia nggak terdata, sementara ini yang satunya tidak terdata tapi bisa namanya sama, ganda begitu saat memilih dan tidak masuk di database. Itu kan juga salah satu faktor ya. Nah kalau Mas Adi melihat sendiri itu bagaimana? Terus pengulangan PSU ini apakah juga nanti akan sama atau akan melebihi atau akan makin berkurang mereka akan mendatangin TPS itu sendiri, gimana? Oh iya, Mbak Marhama, kalau kita lihat memang tadi ya masalah administrasi ya kan, memang ya mohon maaf ya pemirsa, karena terkadang kita ini di catatan penduduk dan capil kita itu sipil itu terkadang kurang rapi ya, mohon maaf ini saya jelaskan seperti itu apa adanya. Seperti saya itu kan ketika ini terkadang nama saya masih muncul di daerah saya, di sini saya juga muncul. Nah ini jadi persoalan sebenarnya, makanya itu perlu diperbaiki. Itu menjadi tantangan bagian Dukcapil dan juga KPU untuk bagaimana caranya menegaskan bahwa memang orang ini harus satu domisili, jangan muncul lagi di domisili yang lain. Nah kemudian masalah pelaksanaan pemungutan ulang tadi, nah itu menjadi ini juga sebenarnya menjadi tantangan. Apakah itu bisa mengurangi jumlah pemilih jumlah pemilih atau tidak? Itu sebenarnya kalau kita lihat justru pelaksanaan pemilihan ulang itu bisa menimbulkan angka golput yang lebih tinggi karena masyarakat sudah malas. Ya, karena masyarakat beralasan ya saya mau kerja. Apalagi kita Sumatera Selatan, pemilih kita bukan semuanya pegawai, ini bahkan ya serabutan dan lain sebagainya. Ini seperti ini biasanya susah. Nah, untuk bagaimana dia memilih? Nah, biasanya kan harus ada jaminan. Kira-kira ada jaminan enggak? Kira-kira ada uang transportnya enggak? Nah, kalau enggak ada, biasanya sudah lebih baik saya enggak golput, saya enggak milih. Kenapa? Kemarin saya sudah milih. Nah ini. Nah kalau pelaksanaan pemilihan secara ulang ini menurut saya lebih tepat sebenarnya KPU mengambil sikap ini supaya tidak memberikan permasalahan di kemudian hari. Jadi kita harus fair, kita lakukan secara ulang lagi. Nah tentu ya tadi kalau masalah golput saya beranggapan ini akan meningkatkan angka golput. Yang kedua ini bisa ya ada yang diuntungkan dalam hal ini. Jadi dalam hal ini mungkin ada semacam perubahan jumlah jumlah suara terhadap masing-masing paslon itu bisa saja. Tetapi kalau kita lihat di Palembang, ya mohon maaf kita sebutkan saja baik itu gubernur maupun wali kota itu sudah jauh semua jumlah suaranya. Jadi ketika bermain di dalam satu kelurahan atau di TPS itu masih bisa juga belum sama terkejar belum terkejar. Akan kita itu lihat. Menurut saya dari segi ininya insya Allah tidak ada. Tetapi dari segi meningkatnya jumlah golput itu kemungkinan pasti ada. Mas Adi, kita tahu bahwa saat ini memang kita tidak berbicara angka real penurunan jumlah mata pilih. Kita tahu memang saat ini tengah masih dilakukan rekapitulasi surat suara. Mungkin di kecamatan hari ini sudah selesai, akan kembali lagi ke kabupaten dan nanti juga akan provinsi. Kalau Mas Hadi melihat bila dibandingkan mungkin dari Pileg ataupun Pilpres bahkan Pilkada 5 tahun sebelumnya, tingkat penurunan ini bisa mencapai berapa persen? Bisa dikatakan berapa persen penurunan dari yang Pilkada sebelumnya itu sendiri? Ya, kalau kita lihat dari hasil yang sudah ada ini Mbak Marhama ya, dari pemilu-pemilu dan pemilihan yang sudah kita laksanakan, memang kalau dari segi presentasenya saya tidak bisa mengatakan bahwa 10% atau 5%, saya tidak berani menyebutkan angka-angka pasti. Tetapi yang jelas kalau kita lihat dari yang sudah kita lalui atau pengalaman-pengalaman yang sudah ada, biasanya tidak terlalu jauh dari situ. Nah, makanya masyarakat kita Sumatera Selatan, mohon maaf, hari ini kan kita sudah melihat ya, ada ucapan selamat karangan bunga. Itu menunjukkan bahwa masyarakat yang memberikan karangan bunga itu sudah menganggap bahwa ini sudah pasti menang, karena dari segi jumlah suara yang kita lihat di media, di quick count dan lain sebagainya itu memang sudah jauh. Meskipun kita juga sebagai masyarakat kan itu bukan suatu yang pasti, karena untuk mendapat suatu
keputusan yang pasti, kita harus menunggu dari KPU sebagai lembaga resmi yang menetapkan hasil itu. Nah, kalau dari segi pengalaman biasanya tidak jauh. Persentasenya itu biasa meskipun atau berkurang atau bertambah tidak jauh. Iya, kalau sebelumnya kalau dari KPU sendiri kan menargetkan di atas 80% ya, Mas Adi. Mungkin berarti bisa saja itu ada yang bilang terjun bebasnya itu apa bisa mencapai kalau prediksi nih dari Mas Adi sendiri berapa persen dari biasanya mungkin 80 ke atas, ini mungkin bisa berapa persen mungkin kita bisa pengamatan dari Mas Adi sendiri untuk persentase. Ya, kalau kita lihat Mbak Marhama, sebenarnya lembaga survei di Indonesia itu sudah bagus sebenarnya. Ya, meskipun dia ada kesalahan juga, keliruannya juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, jadi lagi-lagi saya tidak bisa mengatakan sana 10% atau 15%, saya tidak berani menyebutkan itu, karena yang berani menyebutkan itu dari lembaga survei. Karena saya bukan lembaga survei Mbak Marhama, jadi saya belum berani mengatakan berapa persennya. Tapi yang jelas penurunan itu biasanya tidak terlalu jauh, tidak signifikan. Mungkin kalau mungkin itu sekitar 5% dan lain sebagainya. Makanya yang kita nyatakan menang hari ini di Palembang, maksudnya di baik itu wali kota maupun gubernur, itu sudah menganggap bahwa dia menang karena memang sudah jauh jaraknya Mbak Marhama. Jadi sudah sangat jauh. Jadi wajar kalau masyarakat menganggap ini sudah menang, makanya dia menyiapkan karangan bunga ucapan selamat. Mas Adi, mungkin sedikit lagi dari pembicaraan kita ini sendiri, berarti untuk kembali katakanlah pemilih ini betul-betul nanti juga masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya betul-betul sesuai hati nurani. Sedikit tambahan saran-saran mungkin apa nih terhadap katakanlah penyelenggara, terhadap masyarakat sendiri agar pilkada ini betul-betul memang bisa mencapai sesuai dengan harapan. Oh ya, terima kasih Mbak Marhama dan pemirsa Openness. Kita di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, itu Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Begitu juga dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dalam undang-undang juga, baik Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu maupun Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, itu sudah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi kita masyarakat pemilih. Makanya ke depan supaya Indonesia bisa menjadi contoh di dunia internasional, maka kita masyarakat pemilih harus menggunakan hak kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kita harus menggunakan hak ini untuk menentukan supaya kita di Indonesia bisa menjadi lebih baik, apalagi kita akan menghadapi 2045 Indonesia emas nanti, Mbak Marhama. Begitu juga kita di Sumatera Selatan juga harus siap, dan siap itu ya kita harus juga menggunakan hak suara kita untuk sebaik-baiknya, karena suara kita merupakan suara Tuhan. Makanya ada adagium Hoc Populi Hoc Dei, jadi suara rakyat dan suara Tuhan. Maka kita gunakan hak kita dengan sebaik-baik mungkin, karena ini sudah dijamin oleh ideologi Pancasila dan konstitusi kita. Maka kita sangat sayang kalau kita tidak menggunakan hak kita. Baik, terima kasih Mas Dr. Muhammad Sadi Is yang telah berbincang-bincang terkait kita membahas tingkat partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ya bagi penyelenggara dan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Dan saudara, demikian opini jurnalis saya Marhama Widawati, sampai jumpa.